Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Eka Alvin, Estri Novia Febrianti, Wanda Fadila Haryadi Putri, dan yang terakhir adalah Greciola Alvarenza Budiman. Baik, pertama adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berupa adanya adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Proses perumusan Pancasila sendiri dilakukan pada sidang BPU PKI pertama, sidang Panitia 9, dan sidang BPU PKI kedua. Nilai-nilai esensial yang terkandung yaitu yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua adalah bangsa Indonesia. Nama Indonesia ini mengalami perkembangan pada abad ke-20. Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara, yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Istilah ini dipopulerkan pada kalangan bangsa asing oleh beberapa intelektual muda Indonesia yang belajar di Belanda dan membentuk sebuah organisasi bernama Perhimpunan Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila, pemahaman Pancasila merupakan sebuah refleksi dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa dengan nilai. Tersebut sudah melekat dan terrealisasi sebagai pandangan hidup bangsa dari masa ke masa yang terbagi dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila sendiri yakni ada 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian adalah nilai-nilai dasar Pancasila dalam sejarah bangsa. Berdasarkan latar belakang histori 1 Juni 1945, disebutkan sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno menjelaskan bahwa gagasan tersebut terbesit bagaikan perolehan ilham. 5 dasar atau sila ini dinamakan filosofis Grosal, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Nilai dasar Pancasila dalam sejarah bangsa. Berdasar nilai luhur masa awal Indonesia. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang berasal dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo soloensis, Homo wacjacensis, Homo mojokertensis, dan Homo sapiens sebagai manusia terakhir modern menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mencerminkan adanya hakikat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam beberapa kehidupan religi, sosial, budaya, persatuan, demokrasi, dan nilai kesejahteraan sosial yang adil berdasarkan kerukunan dan kekeluargaan. 2. Masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Pada masa kejayaan kerajaan besar di Nusantara yaitu Sriwijaya dan Majapahit, telah memiliki kedudukan yang penting karena disebut negara tradisional bervisi dan berskala nasional. Karena memiliki ciri-ciri adanya suatu bentuk kerajaan dan tata pemerintahan yang mempunyai sifat berdaulat, wilayah yang pasti, dan rakyat mendukungnya. Next. Tiga, masa kolonialisasi dan imperialisme Barat. Indonesia disebut sebagai negara produsen yang kaya akan rempah-rempah, oleh karena itu didatangi oleh beberapa bangsa Eropa, Spanyol, Inggris, dan Belanda.
tetapi kedatangannya justru mengakibatkan kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Sedangkan kedatangan Belanda tahun 1521 di Maluku menjadi titik awal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Next. 4. Fase kebangkitan kesadaran nasional. Semangat patriotisme bangsa Indonesia merupakan suatu wujud rasa cinta tanah air dalam bentuk kesadaran nasional dan termanifestasikan dalam hak menentukan nasib sendiri sebagai suatu negara merdeka, berdaulat ke dalam dan keluar. Ideologi nasional pada abad ke-20 menjadi dasar semangat patriotisme selanjutnya untuk mewujudkan aspirasi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dr. Hertz berpendapat bahwa kesadaran nasional itu memiliki 4 unsur, yakni persatuan, kebebasan, keaslian, dan harga diri. Manifestasi nasionalisme atau kesadaran nasional dapat berupa perjuangan mewujudkan persatuan nasional dalam wujud bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perjuangan mewujudkan kebebasan nasional untuk bebas dari penguasa asing atau campur tangan dari luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan internal yang tidak bersifat nasional. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian, perbedaan atau keistimewaan atau kepribadian suatu identitas bangsa. Perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh atau harga diri. Yang kelima, masa kependudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Babak baru sejarah bangsa Indonesia dikolonisasi penjajah Jepang melalui kekuatan angkatan darat, angkatan laut Jepang. Sikap manis Jepang sebagai saudara tua dengan propaganda Nippon Indonesia sama-sama berubah menjadi kekejaman dan pemerasan. Penderitaan ini hampir terjadi di seluruh pelosok Indonesia. Beberapa badan resmi pemerintah kolonial Jepang yang menjadi pusat penyebaran ide-ide nasionalisme bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa antara lain Gerakan 3A,
Putra Pusat Tenaga Rakyat Peta Pembela Tanah Air Jawa Hokokai agar mendapat dukungan pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat pada tanggal 24 Agustus 1945 dan membentuk BPUPKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perumusan dan pengesahan Pancasila. Pembentukan Dokuritsu Zunbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI yang berisi 60 anggota, yang diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat dan didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Iki Bangase. Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari serta menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik ekonomi, pemerintahan, dan sangat berjasa dalam merumuskan konsep dasar negara serta Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 2. Perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 bukti tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 butir dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno tanpa persiapan tertulis diterima oleh seluruh anggota BPUPKI secara aklamasi. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil atau yang disebut dengan Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta atau disebut Jakarta Charter, yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan ini terlaksana dalam sidang PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ini menandakan dimulainya Indonesia sebagai struktur negara berdaulat dan perlu melengkapi persyaratan untuk sebuah negara baru. Sidang pleno PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan langkah awal pembahasan naskah perundangan Undang-Undang Dasar 1945 dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pengubahan Piagam Jakarta. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dinamika Pancasila. Yang pertama, masa menjelang proklamasi. Puncak perjuangan proklamasi Indonesia yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Akan tetapi, persiapan proklamasi tetap disesuaikan dengan arahan pemerintah Jepang pada masa itu. Setelah tugas dari BPUPKI usai pada tanggal 17 Juli 1945 melalui Jenderal
Terauchi, maka dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Akan tetapi anggota PPKI dapat melakukan persiapan kemerdekaan dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya dengan mengerahkan tenaga semaksimal mungkin. Yang kedua, Indonesia merupakan anggota lingkungan bersama Asia Timur Raya, sehingga cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang, yaitu yang bersemangat Hakoicho. Berdasarkan keputusan rapat di Pegangsaan Timur, golongan muda menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia dan tidak bisa digantungkan pada Jepang. Keputusan ini disampaikan oleh Darwis pada pukul 22.30 waktu Jawa zaman Jepang di Rumah Soekarno. Ahmad Subarjo dan Wilkana sebagai golongan tua telah menyepakati bahwa kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta, dan Laksamana Tadesi Maeda juga siap untuk menjamin keselamatan perumusan teks dan penyusunan naskah proklamasi, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan naskah tersebut berjalan dengan lancar dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi pertama kali diumumkan. Yang kedua, masa pembentukan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun cita-cita luhur sebagai suatu negara. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai tatanan hukum negara, hukum dasar negara, dan penetapan Presiden Republik Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar visi misi perjuangan dan perjalanan Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila dalam sistem kenegaraan. Pada periode 1945 ini, nilai persatuan dan kesatuan masih sangat kuat ketika ingin menghadapi Belanda yang akan menyerang Indonesia. Di periode ini, kesatuan dan persatuan mendapatkan tantangan, yaitu adanya pemberontakan RMS, PRRI, dan Premesta. Yang keempat, pada masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998. Baru atau Orba adalah melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara murni. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai dasar filsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami berbagai manipulasi politik. Penerapan nilai luhur Pancasila lebih baik pada masa Orba, yaitu pelaksanaan dengan konsisten dan tanggung jawab. Selanjutnya dilanjutkan oleh Graciola. Ya, yang kelima ada masa reformasi dan pasca reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai pada pertengahan tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan selanjutnya digantikan oleh B.J. Habibie. Terjadi berbagai reformasi, salah satunya adalah reformasi hukum yang merupakan perubahan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia yang direalisasikan dalam ketetapan MPR pada tahun 1998, dan Pancasila juga akan membingkai nasionalisme
menjadi aspek penting bagi kehidupan pada era ini sebagai ragam sosial dan kemajemukan budaya. Berikut merupakan contoh studi kasus yang terkait dengan dinamika Pancasila. Yang pertama, kasus tersebut mencerminkan bahwa pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan penerapan nilai sila kelima Pancasila. Tapi setelah memasuki masa reformasi dan dikeluarkannya instruksi presiden tersebut, mencerminkan bahwa pemerintahan negara Indonesia pada masa itu telah melakukan penerapan nilai dari sila ketiga dan kelima. Berikut merupakan contoh studi kasus yang kedua, yaitu kasus tersebut termasuk ke dalam sila Pancasila ketiga, karena jika tidak ada persatuan dan kesatuan yang berlangsung di Indonesia, maka akan menimbulkan perpecahan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan studi kasus, berdasarkan kedua analisis kasus tersebut, jika dikaitkan dengan subbab materi kali ini, yaitu kedua kasus tersebut mencerminkan adanya dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia pada masa Orde Baru ke masa Reformasi, yaitu adanya penyelewengan penerapan nilai-nilai sila ketiga pada masa Orde Baru, sedangkan suatu penguatan penerapan nilai sila ketiga Pancasila terjadi pada masa Reformasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.